akan kami informasikan kembali untuk banjir kembali yang terjadi di Kendal pada kali ini, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Untuk Kendal dari kemarin sore digenangi air lagi. Untuk ini posisi di belakang perumahan PTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Burhanuddin KDL, multimedia informasi, hiburan dan teknologi. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dalam berbagai urusan kita, diberi rezeki yang banyak halal dan barokah, diberi keselamatan, kesehatan untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini akan kami informasikan kembali untuk banjir kembali yang terjadi di Kendal pada kali ini, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Untuk Kendal dari kemarin sore digenangi air lagi. Untuk ini posisi di belakang perumahan PTN. Untuk air sudah menggenangi jalan di PTN ini, baik di depan maupun belakang. Ini nanti akan kita pantau sungai-sungai yang berada di wilayah sekitar Kendal sini untuk mengetahui situasi banjir di wilayah kota, terutama di kelurahan-kelurahan yang rawan terjadi banjir. Ini untuk wilayah Kendal kota, ini di perumahan BTN. Untuk banjir, air mulai naik lagi loh. Kemungkinan nanti kalau dalam satu hari satu malam ini nanti di sini Kendal kota dan juga daerah atas seperti Buja dan Singorojo hujan terus. Kemungkinan nanti untuk banjir di wilayah kota Kendal akan naik lagi, karena untuk saat ini pagi ini untuk air sudah mulai menggenangi jalan di areal BTN. Ini untuk yang di BTN RT 3 Blok C, ini masih satu polok. Untuk di musola sana, di ujung depan sana, kemungkinan sudah agak tinggi. Yang di musola sudah mendekati jebol, karena posisi untuk yang di daerah timur itu jalannya masih rendah. Ini yang di RT 3 sudah satu polok. Sudah mulai krobyok-krobyok kembali. Dan ini untuk sungai belakang kemungkinan ini sudah naik dan sudah mengalir ke utara, menyeberang jalan melalui gang-gang yang ada di perumahan BTN ini. Ada 3 gang. Di ujung sana RT 1 tempatnya Pak Beni, di RT 2 sebelahnya Pak Isnandar, dan yang di RT 3 ini di sebelahnya Pak Basirin. Kita akan pantau sungai di belakang BTN. Ini untuk gang di sebelahnya Pak Basirin sudah naik airnya. Kemungkinan akan bertambah apabila daerah atas, daerah Bojo, Singorojo dan sekitarnya di sana masih hujan. Karena untuk daerah bawah ini sangat rawan. Kadang-kadang di bawah nggak hujan, tapi di atas, di daerah atas, daerah pegunungan di Bojo sekitarnya karena hujan, sehingga hujan airnya tiba-tiba naik menggenangi jalan. Biasanya seperti itu. Ini jalan untuk di belakang BTN lor, ini sudah tergenang air lor, ternyata lor, sudah rata dari ujung timur sana sampai di barat sini sudah tergenang air.
ternyata air banjir sudah naik kembali pada mulai kemarin sore karena sehari semalam kemarin hujan. Semoga saja untuk hari ini tidak terjadi hujan deras di wilayah kota dan daerah atas, daerah Boja Singaraja, sehingga untuk air cepat surut, tidak makin bertambah tinggi. Dan tentunya kalau seperti kemarin air tinggi akan mengganggu aktivitas dari warga BTN, karena akses jalan baik di depan maupun belakang sulit untuk dilalui apabila terjadi banjir seperti kemarin. Kemungkinan untuk pada saat banjir gini, seperti kemarin untuk ikan lele yang ada di Kali Gede, Kali Buntu, itu akan jalan-jalan kembali, karena untuk ikan lele dan keting itu memang seperti biasa untuk saat-saat banjir gini pasti dia akan mencari daerah atas, akan berjalan-jalan ke sawah-sawah, ke area pesawahan, dan akan tinggal beberapa saat di sawah sampai nanti air di sawah surut, dan dia akan kembali ke kalen belakang BTN ini dan kembali ke sungai RSS Blok L sana, Sungai Buntu atau Kali Buntu. Ini adalah di sini adalah pintu dam air RSS Blok L di sebelah rumahnya Mas Santo. Ini untuk terpantau untuk Kali Buntu, ini terlihat sangat tinggi sekali, sudah naik kembali cukup tinggi, namun belum sampai mencapai batas pintu dam air. Ini oleh warga berusaha dibuka untuk dam airnya supaya ditutup, supaya tidak dari Kali Buntu ini tidak mengalir ke areal pemukiman penduduk. Ini untuk RSS di blok C dan K sudah tergenang oleh air banjir cukup tinggi, hampir setengah ban sepeda motor, dan seluruh gang di perumahan RSS secara otomatis tergenang oleh air, karena posisinya ini untuk air sudah melewati jalan raya. Kemudian untuk gang-gang di perumahan dari blok A sampai blok P ini sudah tergenang air untuk gangnya, kecuali yang sudah dilakukan pengecoran. Ini posisi di pintu dam air RSS Blok L, ini untuk kali yang ke arah BTN ini terlihat sudah sangat tinggi sekali untuk airnya, dan airnya sudah menggenangi, mengalir ke areal pemukiman penduduk yang berada di RSS. Pak D, sehat Pak D? Ini untuk posisi Kali Buntu, untuk air biasanya air mengalir ke arah timur, ini sudah mulai mengalir ke arah barat. Nanti kalau di Kali Buntu ini air makin tinggi, kemungkinan nanti akan mengalir ke areal perumahan ke arah barat, ke perumahan BTN dan juga perumahan RSS. Biasanya nanti kalau sudah sangat tinggi untuk airnya, nanti akan melompati pintu dam air yang saat ini mau ditutup ini, supaya nanti tidak aliran dari Kali Buntu ini tidak mengalir ke areal pemukiman penduduk. Ini cukup signifikan untuk peningkatan debit air. Dari kemarin sore saya pantau masih agak rendah, namun untuk pada pagi ini sudah terlihat tinggi. Ini nanti kalau seandainya di daerah atas seperti daerah Boja dan Singaraja hujan, kemungkinan nanti akan terkirim ke daerah bawah. Untuk kerawanan di sini bukan hanya Kali Buntu ini, namun Kali Bodri juga demikian. Nanti kalau di sana debit airnya tinggi dan sampai tumpah ke area timur, nanti juga akan menyebabkan banjir di sekitar perumahan RSS dan BTN. Ini untuk perumahan RSS dan BTN ikut Kelurahan Langanharjo, Kecamatan Kota Kendal. Kita akan lanjutkan pantau ke sekitar Masjid Agung. Ini untuk jalan ini adalah posisi di RSS Blok K dan posisi RSS Blok J.
Untuk posisi air di sini adalah posisi banjir di RSS ini posisi terdalam biasanya terjadi di sini. Ini aja sudah sampai pada dek motor saya nih, sudah melewati dek, sudah terendam oleh air banjir. Ini di sini tergenang air kurang lebih sepanjang kurang lebih 200 meter untuk genangan air yang ada di blok CK dan blok H ini. Ini langganan tiap tahun di sini memang posisi jalannya masih rendah sehingga kalau ada banjir pasti di sini adalah posisi terdalam untuk genangan airnya. Mas, apa mas persiapan posko? Oh enggak? Oh resepsi masjid. Klebur mas? Betul. Lagi nyamari meneh ana udan meneh tekan kosore dhuwur meneh. Monggo mas. Ini untuk gang-gang di perumahan RSS sudah tergenang air ini sampai hampir seluruh gang di RSS ini tergenang oleh air banjir semua ini lur. Ini berada di blok C A, B, C ini sudah tergenang oleh air banjir pada tanggal 26 Februari ini. Ini untuk sawah di pertigaan RSS di depan bengkel auto atau sebelah rumahnya Pak Dibos toko bangunan depannya Pak Novel ini sudah seperti rawa. Di sini kemarin menjadi spot memancing ikan lele liar yang lepasan dari tambak-tambak. Di sini kemarin banyak sekali yang mancing di sini, dan di sini tempat lele-lele berkumpul, dan apabila lele sudah sampai di sini biasanya sudah tidak bisa keluar lagi karena untuk area sawah yang seperti rawa ini tidak ada pintu air atau buangan air ke kali. Jadi untuk ikan lele yang sudah nyasar ke sini tidak akan bisa kembali ke kali gede. Ini adalah kali yang di depan Masjid Agung. Untuk posisi debit air terlihat sudah mulai menurun dari kemarin sore. Pada saat terpantau kemarin sore untuk air di sini sudah hampir 1 peres dari tanggul ini dan sudah melewati kolong jembatan itu. Untuk saat ini untuk air sudah turun, untuk kolong jembatannya sudah mulai kelihatan, dan di Jalan Taat yang kemarin terendam oleh air sudah surut, sudah tidak ada lagi genangan air yang berada di Jalan Taat. Mudah-mudahan untuk di daerah lain seperti di RSS Kalibuntu itu nanti juga cepat surut sehingga untuk banjir di RSS segera lewat, tidak mengganggu aktivitas dari warga. Ini kali Masjid Agung sudah terpantau debit airnya turun dari kemarin sore. Kemarin sore untuk pipa PDAM ini sudah kemarin sore tidak kelihatan, ini sudah kelihatan kembali, dan posisi air berada sekitar 45 cm di bawah pipa ini. Berarti untuk situasi seperti ini, air yang sudah turun ini untuk daerah Kelurahan Ngilir kemungkinan tidak ada genangan air, berarti aman. Kemungkinan untuk air sini menyurut, tapi untuk yang di RSS makin naik. Kemudian untuk pintu dam air yang di Juwiro, emang untuk aliran airnya diarahkan ke Sungai Bodri yang biasanya menjadi sumber genangan air di RSS karena meluap dan tumpah ke timur, ke area timur, dan menggenangi sawah-sawah di daerah Patebon sebelah timur, dan akhirnya mengalir ke Kalibuntu yang berada di RSS Kota Kendal tersebut. Untuk RSS ini sudah aman, tidak terjadi genangan air lagi. Ini untuk seputar Kebun Dalem lur, untuk sebelum traffic light dari di perempatan Kebun Dalem yang dari arah Masjid Agung. Di sini ada genangan air sedikit, kurang lebih sepanjang 100 meter. Untuk genangannya cukup tinggi karena untuk posisi ini berada pada posisi yang cukup rendah, sehingga
Dari dulu juga ini merupakan langganan banjir di sini. Kita akan coba melewati. Ini sama seperti di RSS tadi lor, untuk genangan air sudah mencapai dek dari sepeda motor matic sepanjang kurang lebih 1 meter. Ini di sebelum perempatan Kebon Dalam. Untuk kali di sini, kali di Kebon Dalam ini yang mengarah ke Masjid Agung, di sini debit air cukup tinggi karena untuk ukuran kalinya ini tidak terlalu lebar, kecil. Tapi sampai di Masjid Agung di sana akan tertampung oleh kali yang cukup lebar sehingga untuk posisi sini tinggi. Namun sampai di Masjid Agung itu jadi rendah karena airnya melebar. Ini posisi di jembatan Gang Kampung, berada di sebelah utaranya TL Bundaran Kebon Dalam. Nanti tergantung dari posisi hujan pada hari ini. Kalau di sekitar kota Kendal, Ngampel dan sekitarnya serta daerah atas Buja dan Singorojo nanti di sana hujan deras, kemungkinan untuk aliran air ini akan makin besar nanti kiriman dari daerah atas dari Buja dan Singorojo. Demikian lor untuk informasi siaga banjir di Kabupaten Kendal pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih lur atas waktu dan kesempatan bisa menonton video saya ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel Burhanuddin KDL dan nyalakan lonceng untuk menerima pemberitahuan video berikutnya. Dan like video, komentari apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video berikutnya.